ketika kesulitan atau ketika di tengah-tengah penderitaan atau kesulitan, untuk kita tetap melakukan kebenaran, untuk kita tetap melakukan firman Tuhan. Nah, seperti yang kita baca pada pagi hari ini dan kita lihat bagaimana yaitu terdapat ditulis dua orang wanita ya, dua orang wanita. Ya kalau dipikir mereka orang yang nggak terpandang ya, orang yang nggak terpandang dibanding dengan Raja Fir'aun. Tapi Raja Fir'aun nggak pernah disebut namanya ya dalam Alkitab, cuman Fir'aun itu saja. Tapi luar biasanya Alkitab mencatat kedua wanita ini dituliskan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah. Pekerjaan yang jelas, dia adalah seorang penolong orang yang mau melahirkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang satu ketaatan itu kalau dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi untuk mengerjakannya kadang-kadang itu ada risiko, ada tantangan yang harus dihadapi. Tapi ketika kita tadi sudah membaca firman itu dengan jelas, dua bidang ini adalah pribadi yang luar biasa. Mereka di tengah-tengah tekanan, kedua orang ini tetap memilih hidup takut akan Allah. Yang pertama, takut akan Allah, takut akan Tuhan. Kita bisa melihat dari kedua orang ini, yaitu kedua orang itu berani untuk menolak kejahatan. Berani untuk menolak kejahatan. Kejahatan itu bukan hanya kita lihat kalau ada pembunuhan besar-besaran, perampokan besar-besaran. Kadang-kadang kita membuat orang lain itu rugi, orang lain itu menjadi sedih, menjadikan orang lain itu ya gimana, rugi lah. Itu juga sudah bisa dikatakan kejahatan ya. Kadang-kadang ya nggak kelihatan secara fisik pun itu menjadikan orang itu down. Nah seperti itu, jahat sekali. Tapi kedua orang ini memilih takut akan Tuhan dan menolak akan perintah Fir'aun. Yang seharusnya mereka itu taat kepada raja, kepada pemimpinnya secara di dunia, tapi mereka lebih takut dan taat kepada Allah. Walaupun resiko yang harus dihadapi, yang akan diterima itu apa? Gak terpikirkan. Di sini yang jelas mereka lebih takut akan Allah. Waktu mereka menolong orang-orang Ibrani yang mau bersalin, mereka membiarkan yaitu bayi-bayi itu tetap hidup. Puji Tuhan, ada hikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Ketika ditanya kenapa bayi-bayi itu kok tidak dibunuh, dia berkata, waktu kami datang, bayi itu sudah lahir karena orang-orang Ibrani itu lebih kuat. Ada kekuatan, ada kemampuan yang luar biasa. Sehingga ketika bidan-bidan itu datang, mereka sudah melahirkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menolak perintah raja itu adalah risiko yang sangat berat, sangat besar. Tapi rupanya di sini kedua orang ini tidak takut dengan risiko yang mereka hadapi, karena mereka memilih, yaitu memilih untuk lebih takut akan Tuhan. Mereka sadar bahwa hidup mereka adalah milik Tuhan.
Hidup mereka adalah milik Tuhan, diberikan Tuhan, dan ada kesadaran untuk mereka tetap taat kepada Tuhan. Dunia kadang-kadang juga menawarkan banyak hal, menawarkan banyak hal yang indah, yang baik, tapi kadang-kadang hal-hal itu tidak terasa akan membawa, menyeret kehidupan orang itu kalau tidak sadar kepada hal-hal yang jahat, kepada hal-hal yang jahat. Untuk itu, sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah diberi oleh Tuhan, saya sendiri bersyukur kalau firman Tuhan terus mengingatkan saya secara pribadi dalam menghadapi kondisi dunia, lingkungan kita yang tidak semakin baik-baik saja, ya, yang tidak semakin baik-baik saja. Tuhan terus memberikan hikmat kepada saya untuk saya tidak jatuh dalam kejahatan. Satu kesaksian, saya dipercayakan mengurusi keuangan simpan pinjam kampung Bapak Ibu, dari saham 50.000, iuran wajib 2.000 per berangkat, ya, per berangkat. Dan sampai hari ini puji Tuhan sudah banyak, lumayan, ada 60-an lebih, ya, ada terkumpul 60-an lebih. Suatu hari ketika itu masih di, ya, tahun-tahun kelima, itu masih ada sisa uang yang harus dibagi di dalam pembukuan itu. Terus saya katakan kepada teman saya, dan kebetulan teman saya itu suaminya juga perangkat desa. Bu, ini masih ada uang sekian, harusnya dibagi ke anggota. Terus saya juga kaget, suaminya tiba-tiba nyebut begini, alah Bu, kados ngoten niku nek jenengan boten ngendika boten enten sing ngerti, seperti itu. Wah, boten Pak, ndak. Karena saya sendiri tahu arahnya, ya mungkin nggak usah dibagi, nggak apa-apa, untuk yang ini saja. Saya belajar untuk terus terbuka, saya juga terus belajar untuk bukukan setiap itu dengan baik. Ketika mereka bertanya, saya sudah siap seperti apa. Catatan kecil pun ada seperti itu, sehingga ketika mereka ada yang tanya, saya nggak pusing dengan cari-cari apa, sudah ada catatan seperti itu. Jadi dengan mudah saya akan menjawab seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas arah pembicaraan dari Bapak perangkat tadi, kalau saya tanggapi akan membawa saya kepada suatu kejahatan, ya, seperti itu, suatu kejahatan. Walaupun itu sangat tidak kelihatan, ya, hampir tidak kelihatan. Nah, tapi saya berusaha untuk lebih takut kepada Allah, supaya kehidupan saya dapat menjadi berkat bagi mereka. Dan terbukti sampai hari ini pun, ketika saya katakan ayo diganti mengurusi, saya nanti tetap tidak mau. Pokoknya jadikan terus seperti itu. Nah, saya bersyukur kalau apa yang saya lakukan itu bisa memberkati mereka seperti itu. Nah, untuk itu saya terus belajar dan saya terus bersyukur kalau firman Tuhan mengingatkan saya harus memilih lebih takut kepada Allah daripada manusia. Sekalipun saya sendiri, ya kalau dibilang butuh, ya butuh, ya butuh. Saya sendiri butuh, tapi saya belajar untuk tetap taat melakukan kebenaran seperti itu. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang perkara-perkara kecil yang tidak kita sadari akan membawa menyeret kita kepada satu kejahatan. Kadang-kadang kan nggak kerasa seperti itu. Tapi mari kita akan
terus bangun hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, sehingga ketika diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, dengan kondisi-kondisi yang tidak nyaman atau tekanan-tekanan yang tidak sangat mengenakan, kita akan tetap dituntun oleh Roh Kudus untuk kita lebih taat kepada Allah daripada kita mengutamakan kepentingan kita secara pribadi, kebutuhan kita secara keluarga. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya takut akan Tuhan itu juga menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, kalau di sini tadi dikatakan ayat yang sudah kita baca, ayat selanjutnya 20, 21 dan selanjutnya ya. Bidan-bidan tadi lebih takut akan Tuhan, sehingga dengan rasa takutnya akan Tuhan, kedua bidan ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, diperkenal Tuhan dalam hidupnya. Apa tadi yang diberikan Tuhan kepada mereka? Kalau kita masih ingat, mereka dibuat berumah tangga. Ada keturunan, luar biasa, luar biasa. Sekecil apapun ketaatan yang dikerjakan, Tuhan itu memperhatikan dan Tuhan akan membalasnya. Tuhan akan membalasnya. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita itu terus senang ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyenangkan secara tubuh ini. Karena hal-hal yang menyenangkan secara tubuh ini kadang akan menyeret, membawa kita kepada satu kesalahan, sehingga membuat Allah tidak memperkenan dalam hidup kita. Sifat dan Tuhan mengajarkan buat saya dan Bapak Ibu semua, takut akan Tuhan lebih penting daripada takut kepada manusia. Kesetiaan kecil, kesetiaan kecil, ya, hanya menolong orang yang melahirkan, tapi diperhitungkan Tuhan untuk kehidupan yang besar, ya. Untuk kehidupan yang besar. Dan Tuhan memberkati orang yang benar. Tuhan memberkati orang yang benar. Mari saya terus mengajak kepada kita semua, dengan kondisi-kondisi yang semakin sulit ini, kita tetap memiliki takut akan Allah. Takut akan Allah bukan hanya perasaan hormat, tapi punya keberanian untuk melakukan yang benar. Untuk melakukan yang benar, sekalipun itu mengandung risiko. Orang yang takut akan Tuhan akan tetap berdiri dalam kebenaran, dan Tuhan sendiri akan menolong di dalam kehidupannya. Kiranya firman Tuhan yang hanya sedikit ini boleh terus menguatkan buat setiap kita nih. Takut akan Tuhan itu yang harus kita pegang, apalagi sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang menjadi panutan bagi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan buat kita semua. Kita akan berdoa. Dengan kasih Tuhan, saya mohon Bapak Pendeta Andri Kusyanto akan mengucap syukur kepada Tuhan.